Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul itikaf berkenaan itikaf yang kemarin dibahas, yaitu menjelang liburan yang hukumnya sudah sunat muakkad. Karena itikaf ini sebuah ibadah, maka niat di dalamnya adalah merupakan sebuah kewajiban. Baik itikaf niku wajib, seperti itikaf yang dilaksanakan oleh orang-orang yang nazar, jika anak saya tamat maka saya akan itikaf. Nah, itikaf yang dilakukan adalah merupakan sebuah kewajiban. Atau itikaf menika bukan wajib, ya hanya sunat. Dan sunat muakkad niki teng ngasril awakhir. Ataupun baik itikaf itu ta'ayyan zamanuhu amla. Misal yang sudah ditentukan zamannya, baik itikaf yang sudah ditentukan zamannya atau belum ditentukan atau tidak ditentukan zamannya. Seseorang yang bernazar, dia meskipun ngendika, jika memang anak saya lulus sekolah maka di tanggal 20 sampai 30 atau 20 sampai akhir bulan Ramadan saya akan itikaf. Ini berarti muayyan zamanuhu. Atau yang tidak muayyan, pokoknya itikaf. Nah, anak lulus itikaf. Nah, niat baik kepada nadar yang muayyan atau ghairu muayyan, atau mangduroh atau ghairu mangdur, niki merupakan kewajiban. Iki kados salat sunat, sinoso menika sunat, tetap niat adalah merupakan kewajiban. Karena niat adalah bagian rukun. Jadi rukun untuk mengabsahkan atau melegalitaskan sebuah kegiatan yang sunat, ini menjadi kewajiban. Jika memang dia meskipun menika sampun tandang kalian hal ikhwal yang berkenaan kelan sunat. Bukan berarti kita sholat sunat, kemudian hal-hal yang wajib di dalam sholat menika menjadi sunat gara-gara status sholat menika wajib. Sebab kewajiban yang dilaksanakan dalam kesunatan ini adalah untuk mengabsahkan status, ya, mengabsahkan status yang dilaksanakan. Nah, Imam Syafi'i di dalam istimbat menjadikan sunat sebagai rukun di awal perbuatan, di awal ibadah, itu berdasarkan sebuah hadis. Hingga hadis menika rawi awalipun Umar bin Khattab, kemudian ditadbinkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hampir semua Al-Kutubus Sittah ataupun kitab-kitab hadis yang lain niki menulis hadis menika. Nggih punika innamal a'malu binniyat, bahwa keabsahan amal-amal yang dilakukan niki ditentukan dengan niat. Nah, niki versi ulama mazhab yang mewajibkan niat di awal atau sebagai rukun di dalam amalnya. Nah, dene ulama ingkang boten wajibaken niat nggih, mananipun innamal a'malu niku angin sesungguhnya kesempurnaan amal itu binati klan niat. Dulu pernah dibahas. Wa in kana fardhun binadari lazimathu. Jika memang i'tikaf yang dilakukan adalah merupakan i'tikaf nazar, berarti i'tikaf wajib atau fardu, maka niatnya pun disebut fardu. Jadi nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fardhon lillahi ta'ala. Niki nalikane orang olehnya i'tikaf menika karena wajib. Wajib diantaranya adalah binadar. Untuk apa disebutkan wajib? Dipun sebat wajib menika
nggih lihat tamayiza atau farkon untuk membedakan bainal fardhi wat tatawwu supaya jelas ya, kejelasan statusnya apakah ini fardu ataupun sunat. Sumaidan nawal tikafa wa atlaqo kafahu dzalik. Kalau ada orang kemudian ia niat itikaf mawon, boten nyebat sunat, boten nyebat wajib dan tidak menyebutkan berapa lamanya. Niki nggih sampun cukup. Ya. Sampun cukup untuk memenuhi persyaratan bahwa dia sudah memasuki kepada ibadah yang disebut dengan itikaf. Wa in tola muksu syuhuran aw sinasinausung bulan-bulanan atau tahun-tahunan. Niki sampun cekap. Lah, fa in kharaja minal masjid sumangada ikhtaja ila istinafin niat. Sawa'un kharaja liqatul hajat am li ghairi. Li anna mamadung ibadatun tamatun mustaqilatun. Walam yatanawwal bin niyatin minhu ghairuha. Fa istiratud duhulisani niatul ukhra li annaha ibadatun ukhra. Dah. Kemarin permasalahan batalnya itikaf diantaranya adalah keluar. Ya. Keluar dari masjid tanpa ada uzur. Menawi wonten uzur niki nggih boten batal. Boten membatalkan kepada itikaf. Mila menawi tiyang kok piyambakipun medal saking masjid bilih badhe mlebet malih, maka dia mengulangi niat kembali. Karena semenjak ia keluar, ini sudah menjadi status satu ibadah. Yang ibadah itu disebut sebagai ibadah itikaf. Kemudian masuk lagi menjadi itikaf lagi. Menjadi itikaf lagi. Kalau memang keluarnya liqada'il hajat, misal BAB atau makan harus di luar masjid, sinoso olehnya keluar karena itu, masuk ke dalam masjid, dipersyaratkan niat kembali. Nah, kemudian, apakah tidak memutuskan nazar itikafnya dia kalau memang dia beritikaf dengan nazar 1 minggu? Karena ada keluar masjid. Sinoso yang begipun niat malih, tetap itikafnya itu masuk dalam kategori mutatabingah, terus menerus. Terus menerus. Karena keluar dari masjid karena hajat itu adalah bagian yang harus dilakukan. Mosoyo harus BAB tenggero masjid. Mosoyo harus ngotori masjid. Nah, menjaga masjid dari hal ikhwal yang boten pantas menika lebih utama. Jadi dia seketika masuk malih ke masjid niki dipun syarataken niat yang baru. Karena itu adalah bagian daripada itikaf yang baru. Dikatosine salat witir 2 rakaat. Maka di setiap 2 rakaat itu niat terus. Tidak boleh niatnya di pertama. Begitu juga salat tarawih. Usolli sunat tarawih niku teras menerus setiap 2 rakaat. Seketika piyambakipun sampun salam, niat malih salam, niat malih. Qala safingu wal asabu idza dakhala fi i'tikafi mandurin syurutu fihi atatabu lam yajuz ayakhruja minal masjid bi ghairi ngudrin fa in kharaja bi ghairi ngudrin fatola i'tikafuhu. Jika niki madhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i mengatakan jika seseorang masuk pada itikaf yang dinadarkan, masuk masjid, kemudian piyambakipun itikaf, maka disyaratkan terus menerus di dalam masjid dan tidak boleh keluar tanpa uzur. Fa in kharaja bi ghairi ngudrin batola i'tikafu. Jika memang dia keluar tanpa uzur, maka itikafipun menika batal. Wa in kharaja li qada'i hajatil insan wahya al-baul wal haid lam yabtul. Tapi nek BAB niki kan merupakan
hal ikhwal yang dibutuhkan, BAB ataupun kencing, niki mboten batal. Wa in akhraja yadahu rijlahu aw rasahu lam yabtul. Jika seseorang sedang iktikaf kemudian tangannya keluar dari masjid atau kakinya keluar dari masjid atau kepalanya keluar dari masjid, niki mboten batal. Sebab ada sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ngan Aisyah radhiyallahu anhu zaujin Nabi qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan kepalanya kepadaku, padahal beliau di dalam masjid. Maka aku menyisirinya. Dan biasanya beliau tidak masuk rumah kecuali ada keperluan apabila beliau menika sedang i'tikaf. Jadi karena masjid dan rumah Rasulullah menika nempel, ya. Dados Kanjeng Nabi menika ngedalaken sirah saking masjid menika saged, ya. Kemudian kalian Dewi Aisyah dipun sisiri niki mboten batalaken. Sebab ingkang medal menika mboten jamingul badan, tapi sebagian daripada anggota badan. Dados keluar dari masjid tanpa uzur untuk i'tikaf yang wajib menika saged membatalkan. Kalau ada orang i'tikaf wajib yang waktunya muayyan, saya mau i'tikaf lah 1 hari. Kemudian baru 3 jam keluar tanpa ada uzur, maka i'tikaf yang dilakukan itu belum bisa memenuhi kewajiban menggugurkan nadaripun. Ya juzu al-khuruju, permasalahan medal menika nggih banyak masalah. Ingat tawisipun ya juzu al-khuruju li hajatil insan wa hiya al-baulu wal haid wa hadza la khilafa fih. Begitu juga khusul ikhtilaf. Jadi di dalam madhab Syafi'iyah keluar karena kebutuhan manusia, misal BAB, kencing, niki ulama sepakat, mboten khilaf. Ya, sepakat menika hukumipun mubah, kenging. Kemudian idza kana li masjidin siqayatun lanukalifuhu qatu al hajati fiha ballahu adzahabu ila darihi wa kadzalika law kana bi jambihi daru sadiqin lahu wa amkanahu tuhuluha lam nukallif. Jika memang di dalam masjid menika wonten WC, bukan di dalam masjidnya, ya, di lingkungan masjid menika wonten WC. Ya, jadi para ulama tidak membebaninya harus buang hajat di WC tersebut. Jadi tidak harus muktakif niki kedah buang WC, buang air di dalam WC. Syukur-syukur nek WC-ne mboten antri. Kalau ngantri sudah waktunya harus kepengin niki kan berbahaya juga. Maka tidak dibebaninya. Jadi tiang ingkang i'tikaf menika angsal untuk pulang ke rumahnya, kemudian piyambakipun BAB kembali lagi kepada masjid. Begitu juga jika dia mempunyai sahabat karib yang rumahnya dekat masjid, yang punya WC-nya juga yang pantas, ini pun tidak diwajibkan piyambakipun kedah BAB wonten ing rumah ingkang rumah menika milik sahabatnya. Sinoso sing gadah rumah menika nggih menyodorkan, tapi boleh baginya pulang ke rumah sendiri. Kemudian permasalahan yang ketiga, idza kana lahu baitani, tiang sedang i'tikaf dalam masjid punya 2 rumah. Yang 2 rumah itu satu lebih dekat dengan masjid, satu lagi jauh dari masjid. Kemudian pertanyaannya, apakah dia boleh untuk pergi ke rumah yang jauh dari masjid, yang keinginan
keinginan pergi ke sana niku untuk BAB, berarti untuk ngudzur. Nggih punika qadil hajat. Maka ada dua wajah dan yang dua wajah menika nggih sama-sama kuat, tapi yang paling sahih la yajuzu. Jadi tidak diperbolehkan untuk BAB di rumah yang jauh. Maka hendaknya ia untuk BAB di rumah yang dekat. Nah, tadi sudah dibahas permasalahan pergi meninggalkan rumah, ya, pergi meninggalkan masjid menuju ke rumah untuk BAB. Permasalahan khuruj minal masjid ini berbagai masalah. Ada bahasan-bahasan lagi. Di antaranipun la yustarutu fil khuruji liqoto'i siddatil hajati li annaha i'tibaruhu dororon bayinan. Wa idza kharaja liqoto'il hajati la yukaliful isra. Ya. La yustarutu fil khuruji liqoto'in siddatul hajat. Jadi keluar dari masjid itu tidak harus ini sudah putus, sudah hajat sekali. Niku mboten kedangaken. Ya sebatas piyambakipun hajat, ora kudu kebletengen. Simadan kepen ngising madan ora, maka keluar dari masjid, kemudian piyambakipun liqatul hajat niki kenging. Kemudian wala yukallafu al-isra. Ballahu al-masyu ala hajatihi. Piyambakipun olehnya menuju ke rumah, menuju ke tempat BAB niki nggih mboten kudu playon. Ya, buatan kutu pelayon. Ya berjalan seperti biasa. Lo nek melayu make tiba, napa mali wong tua mlaku mensoyo-koyogen, jekung suwe teng masjid kemudian mlaku banter. Niku koyo-koyogen tiba malah mencelakakan. Maka dia diperbolehkan untuk melaku biasa. Wa idza farahu min qada'il hajati wastanjalahu falahu yatawaddu'a kharijal masjid. Li anadzalika yaqumu tabi'an. Apabila seseorang yang sedang BAB kemudian ia telah bebersih, maka diperbolehkan untuk wudu di luar masjid. Ya, karena wudu ini adalah bagian-bagian daripada qadil hajat. Mboten kudu wudu teng jero masjid. Wa naqala al-Imamul Haramain al-ittifaq al-ashab hadza. Niki klaimipun Imam Haramain Imam Haramain adalah merupakan hal yang sudah diittifaki oleh para sahabat-sahabatnya. Wa ma idza ihtaja ilal wudu'i li ghairi baulin wa ha'itin wa min ghairi hajatin ilal istinja fa illam yumkinhu fil masjid jazal khuruju lahu wala yang qatimul i'tikaf. Wa in amkana fil masjid fa wajhani hakahuma Imam Al-Haramain wa gharuhu. Asauhuma la yajzu al khuruju lahu. Dan apabila seseorang memerlukan wudu, tapi olehnya wudu bukan karena kencing, bukan karena buang air besar, dan bukan karena keperluan istinja atau sewok. Maka jika tidak memungkinkan baginya berwudu di area masjid karena penuh, sedangkan qomat akan sudah dimulai, atau karena memang airnya sudah habis, berarti tidak mungkin. Niscaya boleh ia keluar dan tidak perlu memutuskan niat itikaf. Artinya itikafnya itu tidak putus. Dan jika memungkinkan baginya berwudu di dalam masjid, teng lingkungan masjid niku nggih wonten tempat wudu. Maka tentang hal piyambakipun berwudu di luar masjid niki ada dua pendapat. Apakah kalau keluar itikafnya terputus atau tidak? Ada yang mengatakan terputus dan ada yang mengatakan tidak terputus. Tapi kaul yang sahih la yajuzu al khuruju lahu, tidak diperbolehkan. Kalau sampun tidak diperbolehkan kemudian ia keluar, maka ingkotonga al i'tikafu. Masih ada masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalahnya sampai kepada masalah 10 ya, sampai kepada masalah 10 tentang keluar dari rumah yang hukum asalnya adalah boleh karena uzur. Kalau tidak uzur tidak boleh. Salam. Sallallahu Rabbuna